Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima. Qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين صدق الله wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara hadirin, para pemirsa Rasul TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di bulan suci Ramadan tahun ini kita masih diberikan nikmat umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pada tahun ini kita dapat melaksanakan siam di bulan Ramadan ini. Juga tentunya kita pahami bahwa bulan Ramadan dikenal dengan bulan Al-Quran. Juga kita ketahui bahwa banyak sekali keutamaan Al-Quran. Secara khusus adalah keutamaan surah Al-Fatihah, di mana pada perjumpaan kali ini kita akan membahas tentang keutamaan surah Al-Fatihah. Kita tidak ragu lagi, bahkan kita betul-betul yakin memang surah Al-Fatihah mempunyai keutamaan yang sangat luar biasa. Secara khusus tradisi di Indonesia ini, setiap kita mengadakan acara apapun bentuknya yang berkaitan dengan kegiatan yang Islami, apakah pengajian, apakah pindah rumah, apakah tahlilan dalam takziah kematian, juga ketika akan dimulai berbagai macam peringatan-peringatan, selalu dimulai dengan membaca surah Al-Fatihah. Ini mengandung pengertian bahwa memang surah Al-Fatihah itu mempunyai keutamaan yang sangat luar biasa. Apalagi kita ketahui bahwa
dari berbagai macam sumber referensi bahwa inti daripada kitab suci Al-Quran terdapat pada surah Al-Fatihah. Juga yang lebih kuat tentunya adalah informasi yang disandarkan kepada Rasulullah SAW. Salah satu keutamaan surah Al-Fatihah yaitu dijelaskan berdasarkan hadis yang sahih di dalam kitab At-Tafsir Al-Munir karya Profesor Dr. Wahbah Zuhaili pada halaman 57 jilid 1 dijelaskan tentang keutamaan surah Al-Fatihah, yaitu sabata fil ahaditsi sahihati fadl Fatihah minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Telah ditetapkan di dalam hadis yang sahih tentang keutamaan surah Al-Fatihah, yaitu dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma anzalallahu fit Taurati wala fil Injili mithlu Qur'an mislu umul Qur'an wahia as-sab'ul masani wahia kama qala Allah azza wa jalla fil hadisil qudsi maqsumatun baini wa baini abdi wa li abdi ma sa'ala, yang artinya kurang lebih seperti ini, bahwa Allah tidak menurunkan di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Injil seperti Umul Quran. Hiya adalah as-sab'u masani. Surah Al-Fatihah adalah 7 ayat yang diulang-ulang. Kemudian juga sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi, yaitu bahwa surah Al-Fatihah itu terbagi di antaraku dan hamba-hambaku. Maka bagi hambaku adalah apa yang dimintakan. Dalam konteks ayat ini, dalam konteks penjelasan ini, menjelaskan bahwa salah satu keutamaan yang paling utama daripada surah Al-Fatihah ini, yaitu secara khusus tidak diturunkan di dalam kitab Taurat, juga di dalam kitab Injil, tetapi khusus surah Al-Fatihah ini diturunkan adalah untuk umat Islam, untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tentunya sesuatu yang sangat luar biasa, sesuatu yang sangat istimewa bagi kita sebagai umat Islam. Gimana kita mempunyai sebuah keutamaan, dan itu pun mengandung makna yang sangat luas, mengandung karunia yang sangat luas, mengandung anugerah yang sangat hebat. Salah satu keutamaan surah Al-Fatihah ini adalah hanya diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan untuk umat Islam. Bisa bayangkan ya, betapa indahnya kita memiliki surah Al-Fatihah. Satu sisi merupakan pengikat kita ketika kita melaksanakan ibadah sholat, maka surah Al-Fatihah ditampilkan sebagai surah yang wajib di dalam melaksanakan ibadah sholat, wajib dibaca. Kita dilihat dimanapun berada, betapa indahnya ketika kita mendengarkan surah Al-Fatihah dibaca, apalagi yang membaca misalkan imam-imam sholat ya, khususnya imam sholat di Masjidil Haram, imam sholat di Masjid Nabawi, di Indonesia imam Masjid Istiqlal, melantunkan surah Al-Fatihah dengan seragam menghadap Allah
dengan lantunan suara yang indah, dengan ujung-ujung ayatnya seragam, mad sukun semua. Ini adalah salah satu bentuk keutamaan surah Al-Fatihah. Dan ini tentunya merupakan anugerah yang perlu kita syukuri. Bisa bayangkan ya, dengan surah Al-Fatihah ini merupakan suatu kebanggaan buat kita sebagai umat Islam. Bayangkan ya, di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Injil itu tidak ada. Di dalam kitab Zabur juga tidak ada surah Al-Fatihah. Tetapi kita sebagai umat Islam tentunya dengan penjelasan ini betul-betul mendapatkan anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu bentuk tuntunan dalam ibadah kepada Allah itu dirangkai dalam ibadah sholat adalah dengan melantunkan membaca surah Al-Fatihah. Juga ternyata surah Al-Fatihah itu merupakan ya hubungan khusus kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ketika kita berdoa dengan membaca surah Al-Fatihah itu, Allah akan mengabulkannya. Allah akan memberikan permohonan yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah beberapa penjelasan. Kemudian dalam hadis lain, Rasulullah SAW berdialog dengan salah satu sahabatnya, yaitu Abi Sa'id Ibn Mu'alla, bahwa Rasulullah SAW menawarkan kepada Abi Sa'id itu, inginkah aku mengajarkan kepada engkau sebuah surah yang sangat agung, yaitu surah fil Quran, surah di dalam Al-Quran, Alhamdulillahirabbil alamin, hiya as-sab'u masani wal Qur'anul azim alladzi utituhu. Kata Rasulullah SAW itu, inginkah aku ajarkan kepada engkau sebuah surah yang agung, yang hebat, yang luar biasa daripada Al-Quran, yaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam konteks ini adalah surah Al-Fatihah. As-sab'u masani, yaitu 7 ayat yang diulang-ulang, wal Qur'anul azim, dan Al-Quran yang agung, alladzi utituhu, yang diberikan kepadaku. Ini adalah keutamaan surah Al-Fatihah, yaitu keterangan di dalam 2 hadis sahih ini, dan termasuk di dalam hadis qudsi yang menjelaskan bahwa surah Al-Fatihah itu merupakan anugerah yang besar yang Allah berikan kepada kita sebagai umat Islam, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mempunyai keutamaan-keutamaan yang luar biasa. Sehingga kita memahami melalui penjelasan ini bahwa surah Al-Fatihah merupakan anugerah yang Allah berikan kepada kita. Oleh sebab itu, mari kita dalami, mari kita pelajari secara terus ya. Bahkan tadi ketika kita merujuk kepada pendapat Profesor Hamsi, lakukanlah kita sebagai umat Islam ini agar membaca, memahami isi kandungan surah Al-Fatihah itu minimal 17 kali kita membacanya setiap hari. Isi kandungan Qur'annya dipahami, isi surah Al-Fatihah dipahami gitu. Bukan hanya membaca teksnya, tetapi dalam konteks ini Profesor Hamsi menganjurkan untuk membaca isi kandungan surah Al-Fatihah, sehingga betul-betul kita itu akan mendapatkan wawasan yang luar biasa, sehingga kita lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pernah dikatakan oleh Profesor Dr. Nasaruddin Umar MA, andai kata kita menulis tentang surah Al-Fatihah, maka tidak akan selesai ditulis. Bahkan umur kitanya yang habis lebih dulu daripada menyelesaikan menulis surah Al-Fatihah. Ini beberapa keutamaan surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi pribadi saya dan umumnya bagi para pemirsa Rasil TV, sehingga kita mudah-mudahan selalu tergugah hati kita untuk sedikit banyaknya terus-menerus kita mempelajari isi kandungan surah Al-Fatihah, sehingga benar-benar surah Al-Fatihah itu memberikan petunjuk buat kita
menuju jalan yang lurus, menuju jalan yang benar, menuju jalan yang dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala pun menganugerahkan kepada kita, yaitu dengan meraih khususnya di bulan Ramadan ini, meraih rahmat Allah, meraih ampunan Allah, dan meraih surganya Allah, serta mendapatkan hadiah khusus, yaitu malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita semua, khususnya pribadi saya dan umumnya para pemirsa Rasul TV, akan mendapatkannya di bulan Ramadan tahun ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.